Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ghisil yadaka al-yumna thumma al-yusra ma'al mirfaqain. Thumma ghisil nuli mbasuwa sapa sira yadakah ing tangan sira al-yumna kang tengen, sumal yusra nuli ing tangan kang kiwa, ma'al mirfaqaini sertane sikut loro, ila ansofil adudaini tumeka maring setengahe lengan loro. Fa innal hilyata moko sak temene pepaes fil jannati ing dalem swarga iku tablugu bakal tumeka apa al hilyah mawadi al wudu'i ing pira-pira panggonane wudu. Wa harrik lan ngobah-ngobahno sapa sira al khatamah ing ali-ali. Wa khallil lan nyelak-nyelakno sapa sira qabla ghuslihima ing dalam sadurunge mbasuh yadaini asabi'ahuma ing pira-pira drijine yadaini. Wal aula utawi kang luwih utama fi takhlilil yadi ing dalem nyela-nyelani tangan al yumna kang tengen iku ayyuja'ala yento den dadekaken apa batnul yusra batine atau wetenge tangan kang kiwa ala zahril yumna ing atase jobone tangan kang tengen atau ala zahril yumna ing atase gegere tangan kang tengen. Wa fi takhlilil yadi lan iku ing dalem wa fi takhlilil yadi lan ing dalem nyela-nyelane tangan. Ini takdirannya wal aula fi takhlilil yad, berarti utawi kang luwih utama ing dalem nyela-nyelani tangan al yusra kang kiwa iku bil aksi kelawan sakwalike khurujan krana metu min fi'lil ibadati saking nglakoni ibadah ala suratil adati ngatasé rupa adat atau bentuk adat fit tasbiki ing dalem ngapu rancangaken kaza koyok mengkene aula fil bujairimi ing dalem kitab al bujairimi naklan krana ngalih Anis Syawbari saking al-Imam Asy-Syawbari. Wabda lan ngawitono sapa sira bil yumna kelawan tangan kang tengen. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dianjurkan untuk membasuh kedua tangan kita. Yang pertama yaitu dengan membasuh tangan kanan kita. Kemudian dilanjut dengan pembasuhan tangan kiri yang disertai mirfaqain atau kedua sikut. Dan ini penting. Artinya kita itu dalam wudu tidak cukup membasuh kedua tangan hanya sebatas sikut saja. Itu tidak sah kalau demikian. Kita itu wajib membasuh tangan hingga sikutnya, bukan sampai pada sikut, tapi sak sikut-sikutnya itu harus kita basuh. Kenapa? Karena ini sudah masuk dalam bab ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, yaitu sesuatu yang menjadi penyempurna sesuatu yang wajib, maka sesuatu tersebut itu wajib hukumnya dilakukan. Kemudian tidak cukup sampai di sana saja,
kita juga disunnahkan di sini untuk melebihkan basuhan tangan melebihi dari batasan-batasan yang wajib kita basuh. Di sini disebutkan ila ansofil adudain, sampai nanti pembasuhan kedua tangan itu sampai pada ukuran setengah lengan. Kalau ini lengan, di atas siku ini lengan namanya. Kalau di bawah siku itu namanya tangan. Paling bawah sendiri itu namanya kafain atau telapak tangan. Alasannya kenapa kok kita dianjurkan di sini untuk membasuh tangan melebihi batas wajib, bahkan di situ sampai setengah daripada lengan kita. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadi'al wudu, karena nanti di surga perhiasan-perhiasan yang diberikan kepada orang mukmin itu akan sampai pada tempat-tempat atau anggota-anggota wudhu kita. Dan inilah maksud daripada sebagian dalam redaksi adalah itolatul ghurrah. Itu dalam sebagian redaksi ada salah satu kesunahan wudhu yaitu itolatul ghurrah. Maksudnya adalah memperpanjang pembasuhan tangan, pembasuhan wajah, dan juga pembasuhan kaki. Itolatul ghurrah ini berdasarkan sabda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu mengatakan antumul ghurruh al muhajjaluna yaumal qiyamah min asaril wudu. Kalian itu nanti di yaumil qiyamah, ini kata Nabi, itu akan bercahaya wajahnya, tangan keduanya, kemudian kedua kakinya, semua itu akan bercahaya. Karena apa? Min asaril wudu, disebabkan karena bekas daripada wudu. Famanistata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian ayyutila ghurratahu, untuk memperluas atau memperpanjang cahaya daripada asaril wudu tadi, yaf'al, kata Nabi, lakukanlah. Nah, ini makna daripada kesunahan untuk melebihkan pembasuhan kedua tangan hingga nanti melebihi terhadap batas kewajiban itu sendiri atau batas wajibnya anggota yang dibasuh itu. Begitu juga ini terlaku pada wajah, artinya wajah itu ketika dibasuh jangan hanya sebatas perbatasan daripada wajah dan kepala, melainkan dilebihkan, karena itu nanti lil istidhar atau litayakun, untuk meyakinkan pada kita bahwa basuhan itu sudah mengenai seluruh anggota-anggota wajib. Artinya sudah betul-betul yakin, sudah merata. Kemudian sebagian ulama juga ada yang mengatakan ja'alallahu ta'ala lil mu'minina simatin wa sifatin, bahwa nanti Allah akan memberikan dan menciptakan beberapa tanda-tanda dan beberapa sifat yang nantinya diberikan kepada orang mukmin. Tentunya ini di akhirat nih, yang mana tumayyizuhum an ghairihim fil akhirah, sifat tadi atau tanda-tanda tadi itu bisa membedakan antara dia orang mukmin dan orang-orang selain mukmin. Itu nanti di akhirat. Wa biha ya'rifun nabi, dan dengan tanda tadi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali umatnya. Oh, inilah umat saya. Oh, ternyata itu bukan umat saya. Oh, ternyata ini yang bercerah wajahnya, tangannya, kakinya, ini termasuk bagian daripada umat saya. Itu nanti akan dikenal oleh Gusti Nabi. Contohnya di situ beberapa tanda yang akan Allah berikan kepada orang mukmin, ka'alamatil imani wal Islam,
bahwa mereka orang mukmin itu ada tanda nanti, tanda keimanan, ada tanda keislaman. Wa misli asaril wudu, dan seperti halnya bekas daripada wudu, alladzi yakunu nuran dhahiran ala a'dha'il wudu, yang mana bekas wudu itu nanti akan berupa cahaya yang nampak di area-area wudu atau di anggota-anggota yang terkena daripada wudu. Nah ini fadilah. Kenapa kok kita ketika wudhu disunnahkan melebihi dari batas wajib untuk lebih memperbesar, memperlebar, memperpanjang, bahkan memperluas cahaya yang nanti menjadi tanda khas orang mukmin di yaumil qiyamah. Kemudian waharrikil khotam, kita juga diperintahkan di sini untuk menggerak-gerakkan cincin apabila kita itu menggunakan cincin. Nah ini perlu, karena nanti mungkin saja kita menggunakan cincin, itu cincin menjadi penghalang antara sampainya air terhadap kulit yang ada di bawah cincin. Ini tafsil, nanti hukum perinciannya begini. Kalau cincin itu tanpa digerak-gerakkan air sudah bisa sampai di anggota di bawahnya, maka hukum menggerak-gerakkan cincin itu sunnah. Akan tetapi jika tanpa menggerak-gerakkan cincin air itu tidak bisa nyampe, artinya harus di situ menggerak-gerakkan cincin sekiranya air bisa nyampe, maka hukumnya menjadi wajib. Kemudian wa khallil qabla ghuslihima asabi'ahuma. Kita juga dianjurkan di sini untuk menyela-nyelai jari jemari dari kedua tangan kita sebelum kedua tangan itu dibasuh. Berarti ini dilakukan sebelum pembasuhan kedua tangan. Adapun untuk cara ini bebas bi ayyi kaifiyatin, itu bisa. Artinya dengan cara apapun untuk masalah menyisir jari jemari tangan itu bebas. Namun dari beberapa cara yang mungkin versinya beda-beda menurut kebiasaan dan nyamannya setiap orang, di sini ada rekomendasi dari ulama cara yang menurut pandangan beliau itu lebih utama dibanding yang lain. Apa itu? Yaitu cara yang disebut dengan tasbik. Tasbik itu ngapu rancangaken. Gambarannya begini ya. Jadi gambarannya kalau dalam kitab di sini ayyuj'ala batnul yusra ala zuhril yumna, anggota batin maksudnya di situ bagian dalam tangan yang kiri itu diletakkan di atas punggung tangan yang kanan. Dalam artian ini nanti bagian batinnya ini yang putih-putih dari tangan yang kiri itu diletakkan di atas tangan yang kanan, dan ini di atas punggungnya, artinya bagian luarnya, ini bagian luar, ini bagian dalam. Wa fi takhlilil yadil yusra bil aksi, dan untuk cara membasuh maksudnya menyela-nyelai tangan yang kiri itu sama, yaitu dengan dibalik. Kalau tadi menyela-nyelai tangan kanan, maka tangan yang kiri itu diletakkan di atas punggung daripada tangan yang kanan. Kalau tangan kiri yang nanti akan disela-selai, maka nanti batinnya tangan kanan atau telapak tangan kanan ini diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri yang luar. Itu oke? Itu caranya demikian, dan ini dibuat cara yang paling utama karena memang tradisi syariat dalam masalah kaifiyah, dalam segala hal rata-rata syariat itu mencari cara yang tidak serupa dengan cara adatan atau cara yang sudah menjadi tradisi. Contoh di situ misalkan yang juga sama dengan masalah ini adalah tepuk tangan ketika
sholat terjadi kesalahan dari sang imam, ini tepuk tangan disunnahkan bagi seorang perempuan. Lah ini tepuk tangannya beda dengan tepuk tangan biasa. Artinya caranya yang di situ tidak sama. Kenapa kok di situ tidak sama? Yaitu karena mukhalifun lil adah, untuk menyalahi hukum adat, agar supaya gerakan atau cara yang berada dalam ibadah itu tidak sama dengan gerakan dan cara dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Karena tepuk tangan itu banyak macamnya. Ada tepuk tangan litana'ub itu seperti biasa, tepuk tangan yang biasa digunakan sorak-sorak atau ulang tahun atau nonton bola, itu semua adalah tepuk tangan adatan. Tapi dalam sholat ada aturan-aturan yang harus perlu kita perhatikan, yaitu jangan sampai cara itu menggunakan cara-cara tala'ub atau bermain-main. Lah keterangan tadi itu adalah keterangan yang berada dalam kitab Al-Bujairimi, yang mana kitab tersebut juga menukil dari Imam Asy-Syawbari. Wabda bil yumna, ini juga perlu kita perhatikan bahwa dari sekian kesunahan yang telah dijelaskan tadi, itu kita jangan lupa dengan satu kesunahan, yaitu at-tayammun. Ini mencakup seluruh kegiatan yang berada di dalam wudhu. Kita disunnahkan untuk tayammun, artinya kita melakukan segala hal dalam wudhu mendahulukan anggota kanan dulu dibandingkan yang kiri. Berarti kalau dalam contoh tadi, yaitu masalah takhlil, itu yang disela-selai pertama adalah tangan kanan dulu, baru nanti ketika sudah selesai baru tangan kiri. Jadi kesunahan tayammun ini banyak dalam wudhu. Rata-rata ini kesunahan dipakai dalam segala rukun. Itu tayammun dulu, pengusapan wajah kecuali itu, dan seluruh pembasuhan yang mudah untuk dibasuh secara bersamaan itu tidak disunahkan tayammun. Seperti pengusapan atau pembasuhan wajah, itu tidak disunahkan kanan dulu, melainkan langsung bareng. Kalau seperti tangan, kedua tangan atau kedua kaki, atau mengusap telinga, maka nanti tetap menggunakan kesunahan tayammun, yaitu mendahulukan anggota kanan dibandingkan anggota kiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.